Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Makalah dan juga PowerPoint ini disusun oleh yang pertama ada Ahmad Yani, yang kedua ada Lian Syai Sari Perkasi, yang ketiga ada Konita Hafidoh. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi mengajar yang menitikkan pada sikap dalam bekerja sama ataupun kelompok antar satu dengan yang lain. Jigsaw telah dirancang untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga melatih bekerja antar kelompok dan juga terhadap pembelajarannya sendiri. Siswa tidak hanya akan menghadapi materi yang diberikan atau ditugaskan, namun siswa juga harus dapat mempresentasikan atau mengajarkan materi tersebut kepada temannya ataupun kelompok lain juga. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Terdapat kelompok asal dan juga kelompok ahli pada model tipe Jigsaw ini. Yang pertama ada kelompok asal, yang merupakan induk siswa yang berisikan siswa yang berkemampuan jenis, kelamin, dan juga berlatar belakang yang berbeda. Yang kedua ada kelompok ahli, merupakan sekumpulan kelompok siswa yang beranggotakan dari kelompok asal yang ditugaskan untuk mempelajari serta mendalami topik atau bahasan yang sedang dipelajari dan juga mampu menyelesaikan persoalan maupun tugas yang berhubungan dengan topik tersebut agar dapat dijelaskan kepada anggota kelompok lain. Dalam teknik Jigsaw ini, seorang guru harus memperhatikan latar belakang dan juga skema pengalaman siswa dalam pembelajaran sebelumnya. Kunci dari pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini adalah interdependensi. Setiap siswa akan anggota tim yang bersama mengolah informasi agar dapat mengerjakan suatu hal dengan lancar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Konita Hafidoh. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama ada pembelajaran secara tim, yang kedua didasarkan pada manajemen kooperatif. Adapun manajemen kooperatif itu terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama fungsi manajemen perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua fungsi manajemen sebagai organisasi. Yang ketiga fungsi manajemen sebagai kontrol. Selanjutnya yang keempat ada kemauan untuk bekerja sama, dan yang terakhir keterampilan bekerja sama. Selanjutnya, contoh penerapan kooperatif tipe Jigsaw dalam pembelajaran matematika. Di sini terdapat 6 fase. Fase pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi kepada siswa. Adapun kegiatannya yaitu seorang guru memberikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran matematika dan menyemangati serta memberi motivasi kepada siswa tersebut. Fase kedua yaitu menyajikan informasi. Adapun kegiatannya yaitu seorang guru memberikan beberapa informasi kepada siswa dengan memilih berbagai cara dalam penyampaiannya. Boleh dengan ceramah, demonstrasi, atau dengan memberikan sebuah materi agar siswa dapat membaca dan mempelajarinya. Fase ketiga yaitu mengorganisasikan ke dalam kelompok. Adapun kegiatannya yaitu seorang guru menjelaskan bagaimana cara membentuk kelompok yang baik, adil, serta membantu setiap kelompok agar melakukan komunikasi yang baik, seefisien mungkin dalam menentukan kelompok asal dan kelompok ahli. Fase keempat yaitu membimbing kelompok. Adapun kegiatannya yaitu yang dilakukan seorang guru ialah membimbing kelompok ahli dan memberi tanggung jawab mengajarkan materi pembelajaran matematika tersebut kepada kelompok asal. Fase kelima yaitu melakukan evaluasi. Adapun kegiatannya yaitu saat semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya, seorang guru diharuskan mengevaluasi hasil kerja kelompok mereka tentang proses berjalannya kelompok, materi yang telah dipelajari, materi yang dipresentasikan, dan yang lainnya. Fase terakhir yaitu memberi rewarding atau penghargaan kepada kelompok.
Seorang guru harus mampu memberikan penghargaan atau pujian mengenai hal yang telah dilakukan atau dicapai oleh para siswanya. Tidak perlu memberi hadiah ataupun menunjuk yang terbaik, hanya dengan memberi pujian dan kata hebat. Para siswa sudah merasa bahwa jerih payahnya hasil kerja kelompok ataupun individunya berhasil dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Yani. Selanjutnya di sini adalah contoh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada pembelajaran matematika. Nah, di sini nanti ada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada pembelajaran matematika bisa kita lakukan pada materi seperti materi lingkaran yang kita tampilkan di sini. Yang dimana pada materi lingkaran ini rangkuman dari suatu penelitian yang dimana yang pertama menggunakan siklus pertama, yaitu satu guru memberikan materi tentang lingkaran dengan sesama. Baik itu pengertian lingkaran, rumus luas lingkaran, rumus keliling lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya pada siklus pertama ini, guru memberikan latihan untuk mengukur seberapa besar pemahaman siswa dalam materi lingkaran tersebut. Kemudian selanjutnya baru dilanjutkan dengan siklus yang kedua. Yang dimana nanti di siklus yang kedua, yaitu pada pertemuan ini, selesai guru menguji dan mengetahui pemahaman siswa dalam materi, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan hasil latihan yang telah diberikan. Dengan setiap kelompok terdapat siswa yang ahli dan dalam materi tersebut. Yaitu kita membuat guru jadinya membuat kelompok ahli. Selanjutnya kemudian setiap kelompok diperintahkan untuk melakukan diskusi terkait materi yang telah diberikan serta menyelesaikan latihan yang diberikan untuk hasil perbandingan terakhirnya. Kemudian selanjutnya setiap kelompok nanti selesai daripada diskusi akan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah didapatkan serta latihan yang telah diberikan. Jadinya kesimpulan dari siklus pertama dan siklus kedua ini dari penelitian tersebut, yaitu di mana contoh di atas adanya peningkatan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran komparatif tipe Jigsaw didukung dengan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa, yaitu berupa penjelasan oleh guru, terus keaktifan secara runtun, bekerja sama dalam kelompok, kemudian ada mempresentasikan hasil kerja kelompok dan menyimpulkan materi tentang lingkaran. Selanjutnya, setelah kita mempelajari pengertian dari pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, terus kita juga sudah mempelajari karakteristik dari pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, sudah contoh-contoh pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan hasil pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang dimana di sini setiap tipe mempunyai kelebihan dan kelemahan. Salah satunya dalam tipe Jigsaw yaitu mempunyai kelebihan yang pertama, pekerjaan guru dalam memberikan materi menjadi lebih mudah karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas kepada anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua, yaitu mengembangkan kemampuan dan kreativitas siswa dalam memaparkan sebuah ide ataupun gagasan lain dalam memecahkan persoalan. Kemudian kelebihan pada tipe Jigsaw ini yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan bersosial, yaitu dengan berinteraksi satu sama lain dan menumbuhkan rasa positif dalam kelompok itu sendiri. Kemudian kelebihan yang keempat ada siswa akan berkembang menjadi siswa yang aktif dalam berbicara, berkelompok, berdiskusi dalam mengemukakan pendapat mereka. Karena
dalam tipe pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini ada tahap untuk presentasinya. Adapun selain mempunyai kelebihan, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga mempunyai kelemahan. Yang diantaranya itu yang pertama, siswa yang merasa bahwa dirinya kurang pandai atau tidak percaya diri akan kemampuannya dari teman-temannya akan sulit berdiskusi dengan teman lainnya karena merasa minder. Karena kadangkala seseorang itu merasa tidak yakin dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, kelemahan daripada tipe Jigsaw ini yaitu siswa yang aktif akan lebih mendominasi dalam diskusi dan berkelompok sehingga cenderung mengontrol jalannya diskusi sehingga anggota lainnya akan terlihat pasif atau hanya untuk beberapa siswa, belum tentu semua siswa ada yang seperti itu. Nah, akan ada timbul rasa keunggulan yang terdapat pada siswa. Kemudian yang ketiga itu kelemahan daripada tipe Jigsaw yaitu siswa yang kurang percaya diri ataupun kemampuan membaca dan berpikirnya rendah akan lebih sulit untuk memperjelaskan materi apabila ia ditunjuk sebagai kelompok ahli. Yang keempat yaitu penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli cenderung merasa beban yang dilakukan berat karena harus benar-benar menguasai materinya karena akan menjelaskan materi tersebut kepada kelompok lain. Kemudian yang kelemahan daripada pembelajaran tipe Jigsaw yang terakhir yaitu ada jika jumlah anggota kurang akan menyebabkan sedikit masalah atau jika ada beberapa siswa yang dianggap pasif sehingga bisa saja menyebabkan siswa tersebut kesulitan dalam mendapatkan kelompok. Kemudian selanjutnya selain daripada kelebihan dan kekurangan daripada pembelajaran tipe Jigsaw, seringkali ketika kita menggunakan suatu model pembelajaran, itu selalu ada namanya hambatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan yang akan terjadi ketika kita menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, yaitu hambatannya itu kurangnya pengalaman siswa dan guru dalam model pembelajaran ini. Mungkin untuk beberapa sekolah masih menggunakan model konvensional, di mana masih menggunakan cara pemberian materi satu arah. Nah, di sini jarang ditemukan sekolah-sekolah menggunakan model pembelajaran Jigsaw, yaitu membentuk-bentuk kelompok. Karena rata-rata di sekolah SMP, SD, atau SMA itu kebanyakan menggunakan metode konvensional atau metode ceramah. Kemudian hambatan yang kedua yang akan kita temui ketika menggunakan model pembelajaran Jigsaw ini yaitu yang kedua keterbatasannya waktu dalam model pembelajaran tipe Jigsaw. Karena tipe model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang cukup banyak. Karena di sini sistemnya diskusi sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada waktu ketika kita menggunakan model konvensional atau model ceramah. Kemudian kesimpulan yang kita dapat ambil daripada pembelajaran pada saat ini yaitu kesimpulannya pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini merupakan suatu metode pembelajaran yang didasarkan bentuk struktur multifungsi kelompok belajar. Jadinya ini tipe Jigsaw ini berfokus pada pembentukan kelompok belajar yang dimana yang berperan aktif dalam tipe Jigsaw ini adalah siswanya. Yang dapat digunakan pada seluruh pokok bahasan dan tingkatan untuk mengembangkan minat bakat dan kreativitas siswa. Jadinya yang diminta daripada tipe Jigsaw ini yaitu bagaimana seorang siswa dapat menjadi kreatif, terus aktif dalam pembelajaran. Kemudian karakteristik yang ditekankan dalam tipe Jigsaw ini ialah pendengaran, cara berbicara dalam menjelaskan suatu topik, yaitu presentasinya, teamwork atau sikap kerjasama, yaitu kerjasama kelompok yang dibangun. Yaitu yang keempat yaitu menghargai pendapat, saling menghargai pendapat ketika dalam diskusi.
yang terakhir adalah berpikir lebih kritis agar menghasilkan pemahaman yang luas. Kemudian ada pembelajaran pada matematika selama ini hanya berfokus pada guru karena dianggap matematika adalah ilmu yang sulit untuk dipahami sehingga siswa enggan tertarik pada materi tersebut. Oleh karena itu, tipe pembelajaran Jigsaw yang berpusat menggunakan metode kelompok dengan tim ahli dan tim asal akan membantu siswa dalam memahami pembelajaran matematika tersebut. Karena pada dasarnya pembelajaran matematika itu tidak cukup dengan metode ceramah, tapi perlu sekali dalam pembelajaran matematika itu yaitu menggunakan metode kelompok untuk mendiskusikan, baik itu nanti guru memberikan contoh soal-soal yang mereka akan pecahkan atau sebagainya. Selain hal tersebut yang telah dijelaskan, pembelajaran kooperatif ini juga mengangkat aspek sosiologi pada pengertian manusia merupakan makhluk sosial di mana mereka tidak dapat hidup tanpa bergantung atau dengan bantuan dengan tanpa bantuan orang lain. Sehingga adanya pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini akan membuat siswa mudah berinteraksi serta aktif dengan anggota kelompoknya, serta saling bahu-membahu dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut, sehingga terjadi silaturahmi yang erat antara anggota kelompok. Kemudian pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini juga dapat membantu siswa yang tadinya kurang percaya diri jadi lebih percaya diri karena ada sistem diskusi karena telah berlatih bersama kelompok untuk mengemukakan pendapatnya. Karena pada dasarnya tipe Jigsaw ini, pembelajaran tipe Jigsaw ini yaitu berfokus pada pembelajaran kelompok sehingga akan membuat siswa lebih aktif dan lebih kreatif dalam menguasai suatu pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena tidak ada yang sesuatu yang sempurna. Kami dari kelompok 1, yaitu saya sendiri Ahmad Chani, kemudian ada Mbak Liansa, ada Mbak Konita. Kami undur diri. Terima kasih. Semoga hasil presentasi kami dapat membantu teman-teman dalam memahami metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Iya.